Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas bait yang ke-38. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas tentang mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dalam pertemuan kita kali ini insyaallah yang kita bahas difokuskan dalam bahasan perbedaan antara jamak mudzakkar salim sama isim musanna dari segi harokat huruf terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi sanadil muttasil musannif rahimahullah qala, ini bait yang ke-39, wa nuna majmu'in di sini. Wa ma bihi iltahaq. Kelihatan alhamdulillah. Faftah wa qallaman bi kasrihi nataq. Kata beliau wa nuna majmu'in. Dan nunnya jamak ataupun nunnya lafaz yang dijamakkan. Yang dimaksud di sini ini adalah untuk jamak mudzakkar salim. Adalah untuk jamak mudzakkar salim, yang mana jamak tersebut ciri khususnya adalah ada wawun nun ataupun ya nun di akhirnya. Muslimuna ataupun muslimina. Muslimuna ataupun muslimina. Di sini beliau bilang wa nuna majmu'in, dan nunnya jamak mudzakkar salim. Berarti nanti pembahasan untuk bait yang ke-39 ini difokuskan tentang nun yang berada pada jamak mudzakkar salim. Berarti nun terakhirnya ini muslimina, berarti nanti yang dibahas adalah nunnya jamak mudzakkar salim. Muslimuna ataupun muslimina yang dibahas di sini ini adalah nunnya jamak mudzakkar salim. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak, dan lafaz-lafaz yang diilhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Artinya lafaz-lafaz yang disamakan hukum i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Dalam bait 36, 37, 38 ini dibahas tentang kemarin mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Lafaz isyruna, lafaz ahluna, lafaz sinuna, lafaz lafaz arduna, dan juga lafaz-lafaz yang lainnya kemarin yang hukumnya dari segi peng'irabannya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Di sini bagaimana maksudnya? Artinya nun jamak mudzakkar salim dan nunnya lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kata beliau faftah. Fathahkanlah. Artinya nun jamak mudzakkar salim itu perlu hukumnya untuk difathahkan. Muslimuna difathahkan huruf terakhirnya ataupun nunnya. Isyruna untuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, huruf terakhirnya yaitu huruf nunnya juga difathahkan. Difathahkan. Di sini kenapa yang dipilih kok fathah kok bukan kasroh? Ini kata para ulama adalah farqan bainahu wa bainal musanna, adalah untuk ngebedakan antara mana yang isim tasniyah dan mana yang jamak mudzakkar salim. Karena yang untuk isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua, misalkan muslimani, nunnya diapakan harokatnya? Nunnya dikasrohkan. Artinya biar beda antara nunnya jamak mudzakkar salim berbeda dengan nun yang ada dengan isim tasniyah. Untuk jamak mudzakkar salim nunnya faftah. Fathahkanlah. Sedangkan untuk nunnya isim musanna maka dikasrohkan. Ustaz, kenapa kok nggak dibalik? Dibalik bagaimana? Nunnya jamak mudzakkar salim dikasrohkan, sedangkan nunnya isim musanna difathahkan. Misalnya, muslimi ini lebih ringan di situ. Ataupun muslimana untuk yang isim musanna. Kenapa kok nggak dibalik? Kenapa yang jamak mudzakkar salim dikasrohkan,
Sedangkan untuk isim musanna, kenapa yang untuk jamak mudzakkar salim difathahkan huruf terakhirnya, sedangkan untuk isim tasniyah kok dikasrohkan? Kenapa? Ini kata para ulama bahwa untuk harokat yang berat, untuk harokat yang kasroh, yaitu fathah, itu diberikan untuk sesuatu yang berat. Jamak itu lebih berat daripada isim tasniyah. Karena jamak itu sendiri secara bahasa adalah 2 atau 3 ataupun lebih. Sedangkan yang isim tasniyah hanya 2. Sehingga yang berat diberikan yang ringan dan yang ringan diberikan yang berat. Jamak ini berat, sehingga untuk harokat yang ringan diberikanlah ke jamak mudzakkar salim. Sedangkan isim tasniyah itu yang ringan, maka diberikanlah suatu harokat kasroh, yang mana kasroh itu lebih berat daripada harokat fathah. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq. Afwan ya ikhwah, tadi ini agak terlambat karena sebagaimana yang diumumkan sebelumnya bahwa sholat isya di jadwalnya mundur, akhirnya kita ikut mundur. Alhamdulillah, dan ini cuma sekitar 5 menit saja insyaallah, alhamdulillah. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah. Fathahkanlah. Wa qallaman bikasrihi nataq. Wa qallaman bikasrihi nataq. Wa qallaman nataqa bikasrihi. Itu kalau mau dibuat nazar ataupun suatu karangan yang prosa, bukan suatu syair, di sini asalnya adalah wa qallaman nataqa bikasrihi. Qallaman nataqa bikasrihi. Jadi untuk jamaknya, untuk jamak mudzakkar salim, qallaman nataqa bikasrihi. Sedikit orang yang mengucapkan dengan mengkasrohkan jamak mudzakkar salim. Artinya orang-orang yang mengatakan jamak mudzakkar salim yang biasanya diucapkan muslimuna ataupun muslimina dengan fathah nunnya, sebagian orang, dan ini jumlahnya adalah sedikit, mereka mengkasrohkan nunnya jamak mudzakkar salim. Mereka mengucapkan muslimini, muslimini, dikasrohkan huruf nunnya. Wa qallaman bikasrihi nataq. Orang yang mengucapkan kasrohnya jamak mudzakkar salim untuk nunnya jamak mudzakkar salim itu qalla, artinya sedikit. Kalau qalla berarti al-musannif atau an-nazim Imam Ibn Malik rahimahullah, beliau menganggap bahwa mengkasrohkan nunnya jamak mudzakkar salim itu termasuk dalam kategori bahasa Arab, tidak menyalahi qiyas. Artinya dimasukkan dalam kategori mengkasrohkan nunnya jamak mudzakkar salim, termasuk suatu bahasa dalam bahasa Arab. Tidak menyalahi kaidah dan tidak menyalahi suatu qiyas. Ini nanti berbeda saat kita membaca masalah syarahnya nanti, bahwa mengkasrohkan nunnya jamak mudzakkar salim bukan termasuk suatu bahasa yang termasuk syadz, kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Antum perhatikan ya ikhwah di sini, wa qallaman bikasrihi nataq. Ini beliau menyebutkan secara umum. Dari segi apa? Dari segi untuk mengkasrohkan nunnya jamak mudzakkar salim. Secara umum beliau di sini menyebutkan apakah sebelum nun tersebut itu berupa wawu ataukah berupa huruf ya. Beliau tidak membedakannya. Dalam bait-bait di sini beliau tidak membedakannya. Artinya kalau seandainya kita hanya melihat bait di sini, maka beliau kalau seandainya ada orang mengatakan muslimuni, sebelum nunnya ada waw dan nunnya sendiri dikasrohkan, ini dianggap bahwa ini termasuk yang sesuai dengan kaidah. Artinya benar, lumrah kalau seandainya begitu. Tetapi yang dimaksudkan oleh beliau di sini ini adalah untuk jamak mudzakkar salim yang hanya dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar. Artinya huruf nun sebelumnya itu berupa ya. Dan ya tersebut itu ada saat dalam keadaan nasab ataupun saat dalam keadaan jar. Artinya misalkan marartu bil muslimini, itu sesuatu yang benar. Bil muslimi dalam keadaan jar. Ataupun ra'aitul muslimini juga benar, dikasrohkan huruf nunnya dan sebelumnya berupa harokat ya. Coba untuk memperjelas ya ikhwah. Ya khawatir nanti bingung ini, sebentar ana tuliskan saja di papan tulis. Perhatikan yang dimaksud di sini dalam bait wa qallaman bikasrihin nataq.
Dari segi lafadznya itu beliau menyebutkan secara umum, secara mutlak. Tetapi yang dimaksudkan di sini ini adalah ada suatu batasan, ada suatu batasan. Artinya jamak muzakkar salim yang nunnya bisa dikasrohkan itu adalah untuk jamak muzakkar salim fi halatain nasbi wal jarri, dalam keadaan jar ataupun dalam keadaan nasab. Perhatikan, untuk jamak muzakkar salim dalam keadaan nasab misalnya adalah kita mengatakan ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Normalnya difathahkan. Untuk tadi itu yang beliau katakan wa qallaman bikasrihin naqaq, sedikit orang yang mengucapkan kasrohnya jamak muzakkar salim, itu sedikit orang-orangnya yang digunakan oleh orang-orang Arab. Artinya mengucapkan ra'aitul muslimini, ra'aitul muslimini ini sedikit. Jelas ya? Berarti ini dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar ataupun dalam keadaan jar. Misalkan marartu bil muslimina ataupun bil muslimini, bil muslimina ataupun bil muslimina. Boleh saja. Boleh saja. Ini adalah ya berarti yang dikasrahkan huruf nunnya itu adalah untuk jamak muzakkar salim di saat dalam keadaan rafa ataupun di saat dalam keadaan jar ataupun di saat dalam keadaan nasab. Sedangkan untuk jamak muzakkar salim yang di saat dalam keadaan rafa, maka tidak ada terdengar pun lam yusma' min kalamil arab bi fathin nun bil kasrin nun inda raf'i. Jadi tidak pernah dengar dari perkataan orang-orang Arab dengan mengkasrahkan nunnya di saat dalam keadaan rafa. Artinya misalnya begini, ar-rafa. Perhatikan, ja'al muslimuna. Perhatikan, ja'al muslimuna. Hanya ada muslimuna saja dengan nunnya difathahkan. Tadi faftah itu saja. Faftah itu saja, wa nuna majmu'in wa ma bihi tahak. Faftah berarti hanya itu yang dipakai. Sedangkan untuk wa qallaman bikasrihin naqaq, untuk dalam keadaan rafa itu tidak terpakai. Berarti untuk misalkan untuk apa? Untuk muslimuni, al muslimuni dengan dikasrohkan huruf nunnya ini tidak lam yusma' min kalamil arab. Tidak terpakai, tidak pernah didengar dari kalangan orang Arab. Dari kalangan orang-orang Arab. Jelas insyaallah ya. Ini adalah batasan tentang perkataan Nazim rahimahullah wa qallaman bikasrihin naqaq. Berarti untuk nun yang bisa dikasrohkan dalam jamak muzakkar salim itu adalah saat dalam keadaan jar dan di saat dalam keadaan nasab. Sedangkan dalam keadaan rafa la. Kemudian bait yang ke-40. Kemudian bait yang ke-40. Ini halaman berikutnya untuk catatan yang ini. Wa nuna ma thunniya wal mulhaqibi bi aksi dzaka ista'maluhu fantabih. Perhatikan, wa nuna ma thunniya wal mulhaqibi bi aksi dzaka ista'maluhu fantabih. Wa nuna ma thunniya. Ini setelah selesai dibahas pembahasan tentang nunnya jamak muzakkar salim, beliau membahas tentang nunnya isim musanna ataupun isim tasniyah. Kata beliau, wa nuna masunniya, dan nunnya lafadz yang ditasniyahkan. Isim tasniyah itu apa? Antum ingat isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Udah dibuat simpel begitu saja. Isim yang menunjukkan arti dua dengan tanda adanya alif sama nun di saat dalam keadaan rafa dan ya sama nun di saat dalam keadaan jar ataupun di saat dalam keadaan nasab. Dalam keadaan jar ataupun dalam keadaan nasab. Ja'al musliman, dua orang muslim telah datang. Ra'aitul muslimaini, dua orang, aku melihat dua orang muslim. Wal mulhaqibi, dan juga lafaz yang diilhaqkan, disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Berarti termasuk kila, termasuk kilta, termasuk isnaini, isnataini, termasuk apa lagi kemarin? Termasuk apa lagi? Termasuk ibnaini dan juga ibnataini. Itu adalah untuk mulhaq, untuk mulhaq. Di sini beliau menyebutkan secara umum juga. Beliau menyebutkan secara umum. Jadi semua pembahasan isim tasniyah atau isim pembahasan untuk mulhaq bi tasniyah
isim yang disamakan dengan tasniyah, di sini nanti perlu dikasrokan huruf terakhirnya. Perlu dikasrokan untuk huruf terakhirnya. Berarti kalau dikasrokan huruf terakhirnya yaitu huruf nunnya, lafaz kila sama lafaz kilta tidak masuk dalam pembahasan ini. Walaupun mereka adalah isim mulhaq bitasniyah. Kenapa lafaz kila sama kilta kok tidak dimasukkan? Karena nggak ada nunnya. Karena tidak ada nunnya. Kila sama kilta nggak ada nunnya nggak? Tidak ada nunnya. Sedangkan yang dibahas di sini adalah wanuna mathunniyah wal mulhaq, yaitu nunnya isim tasniyah dan lafaz yang diilhaqkan disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Berarti untuk mulhaq yang ada nunnya saja. Sedangkan untuk mulhaq yang tidak ada nunnya maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Berarti lafaz kila sama kilta tidak dimasukkan dalam pembahasan di sini. Jelas ya? Perhatikan ya ikhwah, wa nunna mathunniyah, nunnya lafaz yang ditasniyahkan. Wal mulhaqi bih dan lafaz yang diilhaqkan dengan isim tasniyah. Bi aksi dzaka sta'maluhu fantabih, maka dengan kebalikan dari lafaz-lafaz jamak mudzakkar salim yang mereka gunakan. Kalau tadi itu jamak mudzakkar salim, nun yang dikasrohkan itu adalah qalla. Jadi muslimini itu qalla, sedikit yang menggunakannya. Yang banyak apa? Yang banyak adalah difathahkan dengan keadaan normal yang kita gunakan dalam percakapan bahasa Arab, dalam penggunaan bahasa Arab. Muslimina itu adalah yang banyak dengan difathahkan huruf terakhirnya, yaitu huruf nunnya. Untuk yang isim tasniyah bi aksi dzaka sta'maluhu fantabi, kebalikan lafaz-lafaz jamak mudzakkar salim. Artinya bagaimana? Bahwa untuk isim mutsanna nun yang dikasrohkan itu adalah banyak. Artinya itu yang terpakai dari mayoritas para orang-orang Arab. Sedangkan yang difathahkan adalah itu sedikit. Ini biaksi dzaka sta'maluhu fantabih. Jadi perlu itu diperhatikan. Berarti ini kebalikan dengan jamak mudzakkar salim. Untuk jamak mudzakkar salim yang nunnya dikasrohkan itu sedikit. Pemakaiannya. Yang banyak bagaimana? Yang banyak adalah yang normalnya itu difathahkan. Sedangkan isim tasniyah kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Justru yang dikasrohkan muslimani itu yang banyak. Sedangkan yang difathahkan itu yang muslimana itu sedikit. Ini kata beliau fantabih. Maka perhatikanlah. Perhatikanlah. Dan juga ciri khas di antara isim tasniyah yang membedakan dari jamak mudzakkar salim ya ikhwah, kalau antum perhatikan tentang huruf yang datang sebelum ya ataupun sebelum alifnya. Coba antum perhatikan. Itu di antara cirinya yang biasa disebutkan di kitab-kitab sebelum alfiyah di sini. Itu adalah, perhatikan, untuk jamak mudzakkar salim ini dikasrohkan huruf ya-nya. Sedangkan nunnya difathahkan. Sedangkan untuk isim tasniyah difathahkan sebelum ya-nya, sedangkan setelah ya-nya dikasrohkan. Ini juga di antara perbedaan dari segi penulisan atau redaksional antara jamak mudzakkar salim dengan isim tasniyah kalau dilihat dari huruf mimnya ataupun huruf yang datang sebelum jamak mudzakkar salim ataupun sebelum isim tasniyah. Anak ulang ya ikhwah, dalam 2 bait di sini tadi ini adalah untuk nunnya jamak mudzakkar salim ringkasannya, dan juga untuk isim yang dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim nunnya itu fathahkanlah. Wa qalla man bikasrihin naqab, sedangkan untuk yang mengkasrohkan nunnya jamak mudzakkar salim itu sedikit yang menggunakannya. Artinya sedikit, walaupun sedikit masih ada yang menggunakannya. Saat ada orang-orang mengucapkan marartu bil muslimini, nunnya dikasrohkan, itu bukan sesuatu yang salah. Kemudian yang bait yang ke-40 beliau mengatakan tadi itu adalah untuk nunnya isim musanna ataupun yang dimulhaqkan dengan isim tasniyah itu adalah bi aksi dzaka sta'malu fantabi. Berarti itu kebalikan dari penggunaan yang ada dalam jamak mudzakkar salim. Artinya untuk nun isim musanna yang difathahkan itu sedikit. Jadi marartu bil muslimaina itu sedikit. Sedangkan yang banyak adalah nunnya isim musanna itu dikasrohkan. Marartu bil muslimaini dikasrohkan huruf nunnya. Itu insyaallah ya ikhwah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah di akhir waktu, nanti insyaallah pekan depan kita ataupun pekan depannya lagi setelah jadwal Muntamih ala Jurumiyah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari bait 39 dan juga bait yang ke-40. Kita umumkan ya ikhwah,
insyaallah yang untuk sanad dari Mutammi al-Jurumiyah, insyaallah kita berikan 2 sanad, baik yang telah memenuhi syarat nanti di akhir khatam kitabnya diberikan sanad Jurumiyah itu sendiri sama sanad al-Mutammi al-Mutammi. Insyaallah kita berikan 2 sanad nanti, semoga dimudahkan oleh Allah Taala. Usaha antum untuk mempelajari bahasa Arab, untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW untuk dipraktikkan, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekian majelis kita saat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.